Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah, sahabat mata air Majelis Talaqi Ilmu Ruqyah yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Pada hari ini 2 Ramadan 1442 Hijriah, kita akan membahas atau membacakan hadis tentang ruqyah, yaitu hadis kedua. Hadis kali ini diriwayatkan dari Auf bin Malik Al-Ashja'i, bahwa beliau, sahabat Rasulullah ini, pernah berkata, kunna narqi fil jahiliyah. Kami dulu pernah meruqyah di zaman jahiliyah. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah tentang itu? Jadi sahabat Auf bin Malik Al-Ashja'i bertanya kepada Rasulullah tentang ruqyah yang pernah mereka lakukan di zaman jahiliyah. Rasulullah tidak menjawab haram atau syirik atau apa begitu. Rasulullah mengatakan, a'ridu alayya ruqakum. Coba perlihatkan ruqyah yang pernah kalian lakukan itu. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. La ba'sa artinya tidak mengapa, boleh, silakan. Ya, la ba'sa birruqa. Tidak ada masalah dengan ruqyah-ruqyah itu. Malam yakun fihi syirik. Selama tidak ada di dalamnya unsur syirik. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat-sahabat mata air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini ada beberapa kandungan hadis yang bisa kita simpulkan. Pertama, kondisi bangsa jahiliyah yang mana pada zaman itu Islam belum datang, ternyata ruqyah sudah ada. Ya. Di zaman itu Islam belum datang tapi ruqyah sudah ada. Nah, di masa jahiliyah ternyata ada ruqyah terhadap gangguan-gangguan binatang berbisa. Ada juga ruqyah tentang penyakit. Ya. Bahkan di zaman jahiliyah sudah ada profesi, peruqyah, profesi untuk melakukan ruqyah. Ada satu keluarga, yaitu Ali Amru bin Hazam, ya. Keluarga Amru bin Hazam ini adalah spesialis ruqyah binatang berbisa. Jadi keluarga ini pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ruqyah. Di dalam hadis disebutkan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir ruqa. Rasulullah melarang ruqyah. Lalu mendengar berita ini, datanglah keluarga Amru ibni Hazam ini kepada Rasulullah. Kata mereka, innahu kanat indana ruqyatun narqi biha minal aqrab. Ya Rasulullah, kami di zaman jahiliyah, ya, sampai sekarang memiliki satu ruqyah, satu metode ruqyah
untuk mengatasi gangguan kala jengking atau untuk mengobati bekas gigitan kala jengking. Nah, Rasulullah SAW seperti yang tadi dikemukakan oleh Auf bin Malik, Rasulullah meminta, coba perlihatkan ruqyah itu. Fa'aradu alaihi, lalu mereka pun memperlihatkan ruqyah mereka kepada Rasulullah. Setelah melihat cara mereka meruqyah gigitan kalajengking, Rasulullah berkata, "Ma ara ba'sa." Saya melihat tidak ada masalah di sini. Saya melihat tidak ada masalah, artinya boleh saja. Man istata'a an yanfa'a akhahu falyanfa'hu. Barang siapa yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, kepada orang lain, silakan berikan manfaat itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Nah, artinya bahwa di zaman jahiliyah ada orang-orang yang memang spesialis meruqyah binatang-binatang berbisa atau gigitan binatang berbisa. Dan ketika mereka hidup di zaman Rasulullah, mereka mempertanyakan itu. Dan ternyata Rasulullah melihat tidak ada masalah. Nah, tetapi tidak pernah disebutkan seperti apa ya ruqyah yang mereka lakukan itu. Intinya adalah bahwa di dalam hadis ini ketika kita melihat ada satu praktek ruqyah, kita lihat dulu. Ya, metode dakwah Rasulullah ini perlu kita tiru. Ya, jangan kita serta-merta melakukan ini ruqyah syirik. Ini ruqyah tidak boleh. Coba kita lihat dulu. Bagaimana caranya? Bagaimana ucapan atau isi daripada ruqyah itu kita lihat. Kadang ada orang ruqyahnya, ucapannya, rafalannya dari Al-Quran, doa-doa Rasulullah. Tapi cara-caranya, metodenya yang tidak sesuai dengan Rasulullah. Misalnya ada orang meruqyah dengan membacakan surah Al-Fatihah, tetapi kemudian berdua-duaan dengan seorang perempuan, ya, pasiennya perempuan, kemudian mereka berdua-duaan. Nah, ini secara bacaan ruqyahnya syar'i, tetapi ketika dipraktekkan seperti itu sudah tidak syar'iyah lagi. Atau dengan menggunakan bantuan-bantuan jin, ya. Artinya ruqyah itu sebenarnya bacaannya adalah Al-Quran, tetapi dilakukan dengan cara-cara yang bisa mengundang jin atau dikhawatirkan ada keikutsertaan jin di dalamnya. Nah, jadi perlu kita klarifikasi apakah ruqyah itu syar'i atau tidak. Nah, jadi perlu ada pendekatan ya kepada orang-orang yang melakukan ruqyah itu. Kita minta kepada mereka untuk memperlihatkan ruqyah yang mereka lakukan. Kemudian di dalam hadis ini juga kita melihat ada istilah ruqyah yang mengandung unsur syirik. Ya. Rasulullah mengatakan malam yakun fihi syirik, la ba'sa birruqa malam yakun fihi syirik. Tidak ada masalah dengan ruqyah selama tidak ada unsur syirik di dalamnya. Ini artinya apa? Bahwa secara mafhum ya, kita menangkap dari hadis ini ada istilah ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang mengandung unsur syirik. Nah, kalau ada ruqyah yang mengandung unsur syirik, berarti mafhum mukhalafahnya ada ruqyah yang tidak mengandung unsur syirik atau ruqyah yang dibolehkan. Nah, maka para ulama ketika membahas hadis ini mereka menyimpulkan bahwa ruqyah terbagi dua. Ada ruqyah
syar'iyah, ruqyah yang sesuai dengan syariat, ada ruqyah syirkiyah, ada ruqyah yang mengandung unsur syirik. Nah, kedua hal inilah yang selalu bertentangan dalam prakteknya. Satu dibolehkan menurut syariat, yang satu diharamkan. Tetapi terkadang di dalam prakteknya sesuatu yang mengandung unsur syirik pun bisa menampilkan ruqyah mereka dengan seolah-olah sesuatu yang syar'i. Maka dalam hal ini para peruqyah mesti mendalami ya cara-cara yang dilakukan oleh para peruqyah. Jangan sampai ruqyah yang mereka lakukan itu mengandung unsur syirik, atau jangan sampai ruqyah yang dilakukan itu bisa mendatangkan kesyirikan. Ya. Ruqyah itu sendiri barangkali tidak ada unsur syirik, tetapi ketika disalahgunakan atau salah dalam prakteknya bisa menjurus kepada syirik. Nah, inilah yang kita khawatirkan jangan sampai terjadi kepada peruqyah-peruqyah yang selama ini mengaku bahwa dirinya adalah peruqyah yang syar'i, tetapi ternyata di dalam prakteknya bisa membuat ya celah-celah setan untuk menyesatkan mereka sehingga jatuh kepada perbuatan-perbuatan syirik. Nah, jadi ruqyah-ruqyah ini ada landasan ya, landasan syar'inya, sehingga kita mengatakan dia ruqyah syariah. Sedangkan ruqyah-ruqyah yang tidak memiliki landasan syar'i, maka perlu dilakukan pendalaman, baik dari segi bacaannya ataupun dari segi prakteknya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, inilah hadis yang kedua yang kita sampaikan pada hari ini. Intinya adalah bahwa ketika kita melihat suatu praktek ruqyah, kita lihat cara-caranya. Ini khususnya kepada masyarakat-masyarakat yang tidak memiliki ilmu untuk memahami ruqyah. Jadi lihat dulu ya. Lihat dulu praktek ruqyah itu, apakah di dalamnya ada unsur syirik atau tidak. Kalau tidak paham, tanyakan kepada orang yang memahami. Kemudian, kalau sudah kita mengetahui bahwa di dalam praktek ruqyah itu ada unsur-unsur syirik atau mengarah kepada syirik atau mengandung unsur syubhat ya, pada satu sisi syar'i tapi pada sisi lain mungkin ada menjurus kepada syirik, maka hal seperti ini harus kita jauhi. Demikian, mudah-mudahan barangkali bermanfaat bagi semua pendengar, khususnya kepada majelis talaqi ilmu ruqyah dimanapun berada. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.